Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Rahma Arifah dari Prodi KPI 4A Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah teman-teman sekalian, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang penyajian berita. Jadi, mari kita simak bersama-sama. Sekuen atau sequel news adalah sebuah berita yang disusun dalam waktu-waktu yang berbeda dan berurutan. Itulah sequel news. Lazimnya, sequel news disampaikan untuk menginformasikan perkembangan suatu topik berita. Sequel news merupakan salah satu cara menyiasati berita panjang yang mesti disampaikan pada pendengar radio dengan gaya sekilas dengar, pendek ringkas. Namun ingat, dalam setiap segmen berita, topik utama berita harus terus diulang menyusun perkembangan agar pendengar yang ketinggalan berita pertama tidak kebingungan ketika menyimak kelanjutannya. Selanjutnya ada Chronicles. Kumpulan headline atau lead berita berisi pokok-pokok terpenting yang disajikan dalam durasi singkat. Biasanya Chronicles atau kronik menutup atau merangkum berita pada periode waktu tertentu. Satu item kronik durasinya tak lebih dari 15 menit. Salah satu contoh dari Chronicles adalah dua kelompok warga yang bertikai di Jatinangor sejak minggu lalu, hari ini sepakat berdamai lewat pengajian bersama. Warga RT 6 dan RT 9 Kelurahan Jatiluhur 2 bertikai dikarenakan warga RT 6 yang didominasi penduduk asli merasa terganggu dengan gaya pergaulan bebas warga RT 9 yang kebanyakan mahasiswa kos. Demikian News in 2 Minute Suara Unisba 107,7 FM hari ini. Saya Aulia Budiantoro. Nah, yang selanjutnya ada soft news. Ini jenis berita yang dibuang sayang. Kadang-kadang ada saja informasi yang tidak aktual namun penting dan menarik untuk diketahui oleh pendengar. Informasi semacam ini ditampilkan dalam bentuk soft news, bukan strike atau hard news. Apabila hard news diikat oleh aktualitas dan karenanya memang harus disampaikan secepat mungkin, soft news dikemas sedemikian rupa sehingga beritanya dapat disampaikan tanpa terikat oleh aktualitas. Gaya bahasa soft news juga berbeda dengan straight news yang lugas, tajam, dan kronologis. Nah, yang terakhir adalah live reportage atau live coverage. Selain disajikan dalam bentuk informasi terolah seperti web, aktualitas, dan lain-lain, berita juga dapat disampaikan dengan cara melaporkannya secara langsung ketika peristiwa tengah berlangsung. Inilah live report atau live coverage. Live report merupakan salah satu mahkota radio. Kelebihan radio dalam kecepatan menyampaikan berita sambil membawa suasana liputan ke ruang-ruang pendengar, berwujud dalam reportase langsung atau live report. Reportase langsung punya kelebihan lain. Lewat reportase langsung, pendengar dihubungkan langsung dengan peristiwa yang telah terjadi. Pendengar dalam deretan derajat tertentu dilibatkan dengan hiruk-pikuk peristiwa yang tengah berlangsung. Reportase langsung sering digunakan untuk meliput insiden, musibah, kecelakaan, atau bencana yang tengah terjadi. Bagaimana memproduksi program reportase langsung yang oke? Inilah beberapa langkah yang biasa dilakukan oleh para reporter andal sebelum terjun ke lapangan. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada pahami situasi yang dihadapi. Yang kedua, lakukan riset sederhana. Yang ketiga, jangan mengada-ada. Yang keempat, lakukan analisis situasi sederhana. Yang terakhir, cek para peralatan. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pembahasan saya mengenai penyajian berita. Semoga apa yang saya paparkan bisa menambah kasanah keilmuan jurnalistik kita bersama. Saya kira cukup presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.